Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Semoga selalu sehat dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Okay, now we are going to continue our lesson dan masih dengan chapter yang sama yaitu chapter 5 tentang It's a Beautiful Day. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan yang ada pada materi meminta dan memberi informasi berkaitan dengan kualitas orang, binatang, dan benda untuk mengidentifikasi, mengkritik, atau memuji mereka. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Ada yang tahu apa sih itu simple present tense? Nah, sekarang coba kita lihat contoh kalimat ini ya. I buy a pen, Doni buys a pen. Yang artinya saya membeli sebuah pulpen, Doni membeli sebuah pulpen. Nah, kira-kira pada kalimat ini ada perbedaannya nggak ya? Perbedaan antara dua kalimat ini adalah kata kerjanya. Yang pertama adalah buy dan yang kedua adalah buys. Kata kerja pada kalimat nomor 2 mendapatkan tambahan huruf S, sementara kata kerja pada kalimat pertama tidak mendapatkan tambahan huruf S. Mereka berbeda karena subjeknya pun berbeda. Nah, pada kalimat pertama subjeknya I, sementara untuk kalimat kedua subjeknya Doni. Nah, sekarang coba kita lihat rumusnya ya. Jadi, pada kalimat positif, ingat ya, hanya pada kalimat positif. Yang rumusnya subject plus verb, yang berarti verb itu adalah kata kerja. Nah, jika subjeknya menggunakan kata I, you, they, we, plus kata kerja, maka kata kerjanya harus kata kerja dasar yang tidak mendapatkan tambahan kata apapun pada akhir kata kerja tersebut. Sementara jika subjeknya menggunakan kata she, he, it plus kata kerja, maka kata kerja tersebut mendapatkan tambahan huruf S pada akhir kata kerja tersebut. Tidak hanya mendapatkan tambahan huruf S, tapi juga bisa mendapatkan tambahan huruf IS jika kata kerjanya memiliki akhiran kata SS, CH, SH, X, dan O. Yang kata kerjanya berubah menjadi kiss menjadi kisses, teach menjadi teaches, wash menjadi washes, fix menjadi fixes, go menjadi goes. Ingat, yang hanya mendapatkan tambahan huruf IS hanya yang berakhiran seperti ini saja ya. Jadi, selain kata yang berakhiran kata tersebut, maka hanya mendapatkan tambahan huruf S saja. Nah, sekarang coba kita lihat contoh kalimatnya ya. Susan, bla bla bla, to school every day. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat? Ya, jawabannya adalah goes. Mengapa goes? Nah, ingat ya, di sini subjeknya Susan. Nah, Susan itu dia perempuan. Dalam bahasa Inggris, dia perempuan adalah she. Jadi, jika subjeknya she, he, it, plus kata kerja harus menggunakan tambahan huruf S atau IS pada akhiran kata kerja tersebut. Nah, kalimat lengkapnya menjadi Susan goes to school every day, yang artinya Susan pergi ke sekolah setiap hari. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. We bla 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 badminton every Sunday. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Ya, jawabannya adalah play. Mengapa jawabannya play? Nah, lihat subjeknya. Pada kalimat ini, subjeknya menggunakan kata we, yang artinya kita. Nah, jadi untuk subjek yang menggunakan kata I, you, they, we, kata kerjanya menggunakan kata kerja dasar atau kata kerja yang tidak mendapatkan tambahan apapun pada akhiran kata kerja tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat negatif. Rumus dalam membuat kalimat negatif diantaranya subjek tambah do atau does tambah not tambah verb. Nah, penggunaan kata do khusus untuk subjek I, you, they, we. Sementara untuk kata does khusus untuk subjek she, he, it. Dan untuk kata kerjanya menggunakan kata kerja dasar yang kata kerjanya tidak mendapatkan tambahan huruf S atau IS pada akhir kata kerja tersebut. Dan ini contoh kalimat negatifnya. Nah, di sini subjeknya menggunakan nama, yaitu Roni, di mana Roni itu adalah seorang laki-laki, maka dia seorang laki-laki dalam bahasa Inggris adalah he. Jadi, pada subjek ini menggunakan kata does. Dan kalimatnya adalah
Ronnie doesn't come to school every day. Yang artinya Ronnie tidak datang ke sekolah setiap hari. Dan untuk kata doesn't itu singkatan dari kata does not. Jadi boleh disingkat ya. Does not menjadi doesn't, kemudian do not menjadi don't. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat interrogatif atau dalam bahasa Indonesia kalimat tanya. Pada kalimat tanya, rumusnya adalah do atau does tambah subjek tambah verb atau kata kerja tambah tanda tanya. Pada kalimat tanya, kata do atau does posisinya di awal kalimat ya. Nah, jika kata do atau does-nya di awal kalimat memiliki arti apakah. Dan kata kerja yang digunakan pada kalimat tanya menggunakan kata kerja dasar atau tidak mendapatkan tambahan huruf S atau IS pada akhiran kata kerja tersebut. Dan contoh kalimatnya adalah does Susan buy a pen, yang memiliki arti apakah Susan membeli sebuah pulpen. Biasanya pada kalimat tanya ada jawabannya. Jawabannya antara ya dan tidak. Jika jawabannya ya, maka jawabannya yes, she does. Mengapa subjeknya berubah menjadi she? Karena Susan adalah seorang perempuan dan dia seorang perempuan, artinya dalam bahasa Inggris yaitu she. Dan jika jawabannya tidak, kita bisa gunakan no, she doesn't atau no, she does not. Dan contoh yang kedua, do we play badminton every Sunday, yang artinya apakah kita bermain badminton setiap hari Minggu? Jika ya, jawabannya yes, we do. Dan jika tidak, jawabannya no, we don't atau we do not. Dan ini adalah contoh kalimat simple present tense secara keseluruhan. Pada kalimat positif, I cook fried rice every morning, yang artinya saya memasak nasi goreng setiap pagi. Pada kalimat negatif, I do not cook fried rice every morning, yang artinya saya tidak memasak nasi goreng setiap pagi. Dan untuk kalimat tanya, do I cook fried rice every morning, yang artinya apakah saya memasak nasi goreng setiap pagi? Dan jawabannya adalah yes, I do untuk jawaban ya, dan no, I don't untuk jawaban yang tidak. Jadi dalam penggunaan kalimat simple present tense dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk mendeskripsikan seseorang. Contohnya kita ingin mendeskripsikan ayah kita. My father is a teacher. He goes to school every day. Dan yang kedua, penggunaan dalam kalimat simple present tense ini yaitu untuk menceritakan kegiatan kita sehari-hari yang sudah menjadi suatu kebiasaan atau daily activities. Contohnya, I wake up at 5 o'clock. Saya bangun jam 5 pagi. Atau I go to school every day, yang artinya saya berangkat ke sekolah setiap hari. Dan penggunaan yang ketiga yaitu untuk kalimat perintah. Contohnya, open the door please, atau turn on the light please, yang artinya tolong nyalakan lampu. Nah, itu semua penjelasan tentang bagaimana penggunaan kalimat simple present tense. Jika masih ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan langsung ke Mistika atau bisa bertanya langsung di kolom komentar ya. Oke, I think it's enough. Thank you for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.